Saat melihat gelas ini, apakah kamu melihat gelas yang setengah penuh, setengah kosong, atau yang kamu lihat adalah air yang bisa diminum? Bagaimana cara kita melihat situasi dan memandang sekeliling kita sangat berpengaruh ke level stres yang kita miliki. Sebuah kalimat bijak mengatakan, hidup bukanlah soal apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bagaimana cara kita merespon setiap kejadian yang dialami. Seringkali yang membuat stres adalah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Tapi justru karena tidak bisa kita kendalikan, kita terus-menerus memikirkan situasi tersebut dan terlarut di dalamnya. Sehingga membuat kita sulit untuk melihat atau mengubah hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita kendalikan. Padahal, mungkin nggak sih kita mengendalikan semua hal dalam hidup? Rasanya sih mustahil ya. Dalam hidup, setiap hal bisa jatuh ke salah satu dari 3 lapisan lingkaran kendali. Lingkaran paling luar adalah lingkaran yang berisi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ukurannya paling besar, karena memang nyatanya lebih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan daripada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contoh yang ada di lapisan ini adalah cuaca, tempat kita dilahirkan, keluarga yang membesarkan kita, situasi ekonomi, situasi politik, dan berbagai macam hal lainnya. Lapisan tengah adalah lapisan yang berisi hal-hal yang bisa kita pengaruhi. Ingat, bisa kita pengaruhi, tapi tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita mungkin bisa berusaha untuk mengubah atau mempengaruhi hasilnya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi, hasil akhir dari situasi tersebut bisa jadi di luar dari kendali kita dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Contohnya, kualitas hubungan yang kita miliki dengan orang lain, kesempatan kita mengalami promosi, atau juga reputasi yang kita miliki di sosial media atau di sekitar kita. Kita mungkin bisa memperbesar kesempatan kita untuk mendapatkan promosi dengan berusaha dan bekerja lebih baik, atau bisa juga meningkatkan kualitas hubungan kita dengan berlaku baik ke orang-orang di sekitar kita. Tapi kembali lagi, bisa jadi hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita karena masih banyak faktor lain yang berpengaruh ke dalam hasil tersebut. Misalnya, hasil dari kinerja kerja teman-teman kita yang lain, atau juga bagaimana persepsi orang tersebut ketika melihat diri kita. Ini semua berada di luar kendali kita, sehingga hasil akhirnya bisa jadi berbeda dari yang kita harapkan. Lapisan yang paling dalam berisi dengan hal-hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Apa sih sebenarnya yang bisa kita kendalikan sepenuhnya? Ada pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, bagaimana kita berperilaku, bereaksi terhadap situasi sekitar kita, dan juga bagaimana kita melihat atau menilai situasi di sekitar kita. Pada dasarnya, semua hal yang ada di dalam diri kita itu bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dan saat kita bisa fokus sepenuhnya ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita jadi merasa lebih berdaya, sehingga ketika melihat situasi stres pun, kita bisa melihatnya sebagai sebuah tantangan yang bisa dikelola dengan baik. Memang, seringkali saat stres, kita bisa terpaku dengan hal-hal yang negatif dan juga berpikir secara lebih negatif. Tapi kembali lagi, pikiran kita adalah sesuatu yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Dan kita memiliki pilihan setelah mengetahui pikiran negatif tersebut, apa yang ingin kita lakukan berikutnya. Apakah kita mau untuk terus-terusan terlarut dalam pikiran-pikiran negatif tersebut dan menghambat kita untuk melangkah maju? Atau kita mau mengubah pola pikir kita, berusaha mencari pola pikir lain yang lebih baik atau lebih adaptif, sehingga bisa pelan-pelan mengubah situasi kita dan melangkah maju? Itu semua tergantung kepada pilihan kita sendiri. Karena kita semua punya pilihan loh, untuk mengubah cara kita melihat situasi, sehingga bisa memilih akhir dari cerita kita yang lebih positif. Ingin mengetahui lebih lanjut soal cara mengelola stres? Kamu bisa melihat dan juga mengakses materi-materi yang sudah dikurasi oleh psikolog di aplikasi Teduh. Pilih opsi self-help, kemudian ketuk mengelola stres, dan temukan berbagai materi dan juga strategi pengelolaan stres yang bisa kamu gunakan sehari-hari. Silakan unduh di App Store dan juga Play Store lalu mulai berlangganan sekarang ya.